Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mokfira Putri Nur Astuti dengan NIM 12070609094 dari kelas Agroteknologi 4C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan poster yang berjudul Pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu atau PTT, Tanaman Padi Sawah sebagai Upaya Mendukung Ketahanan Pangan. Nah, pengelolaan tanaman terpadu padi sawah merupakan salah satu pendekatan inovatif dan dinamis dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui perakitan komponen teknologi secara partisipatif bersama petani. Atau dapat dikatakan bahwa pengelolaan tanaman terpadu merupakan suatu pendekatan yang akan mengembalikan tingkat hasil panen padi seperti semula. Maka dari itu, PTT dapat mendukung ketahanan pangan karena dengan PTT dapat meningkatkan hasil gabah dan kualitas beras, serta melalui penggunaan teknologi yang tepat, biaya usaha tani padi dapat berkurang. Kesehatan dan kelestarian lingkungan tumbuh padi dan lingkungan kehidupan pun menjadi terjaga. Nah, di sini ada beberapa komponen teknologi dan pendekatan PTT, yaitu yang pertama ada pemilihan varietas unggul. Nah, di mana varietas yang digunakan ini harus dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi terhadap iklim dan jenis tanah setempat. Cita rasanya disenangi dan memiliki harga yang tinggi di pasar lokal. Daya hasil dari varietas juga tinggi, toleran terhadap hama dan penyakit, serta tahan rebah. Lalu yang kedua ada pemilihan benih. Nah, benih yang digunakan ini harus benih berlabel atau benih bersertifikat. Lalu dilakukan pemilihan dengan cara perendaman dalam larutan garam atau larutan ZA. Nah, benih yang akan ditanam nantinya adalah benih yang tenggelam dalam larutan tersebut. Lalu yang ketiga ada pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah di sini yaitu ada pengolahan tanah sempurna, minimal atau tanpa olah tanah, sesuai dengan keperluan dan kondisi lingkungan. Adapun faktor yang menentukan pengolahan tanah yaitu ada kemarau yang panjang, pola tanam, dan juga jenis atau tekstur tanah. Selanjutnya ada persemaian. Nah, persemaian ini dilakukan dengan persemaian basah atau persemaian kering, lalu dilanjut dengan pemupukan persemaian. Pemupukan persemaian dilakukan dengan memberikan kompos yang dicampur dengan sekam atau serbuk gergaji kayu atau abu. Pemupukan persemaian juga dilakukan dengan menggunakan pupuk urea. Yang kelima ada penanaman. Nah, penanaman ini dilakukan dengan sistem jejer logowo. Dalam sistem tanam jejer logowo terdapat 2-4 baris tanaman padi dan diselingi oleh satu baris yang dikosongkan. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan tanamannya ini yaitu dengan pemupukan. Pemupukan menggunakan pupuk NPK serta penggunaan kompos jerami dan juga kotoran ternak. Lalu dilanjut dengan pengairan yang airnya dapat diatur dan ketersediaan airnya itu terjamin. Yang keenam ada pengendalian hama penyakit tanaman dan juga pengendalian gulma. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman dapat dilakukan menggunakan pestisida secara bijaksana atau pengendalian secara fisik seperti menggunakan lampu perangkap. Nah, penggunaan pestisida yang diperlukan ini hanya ada insektisida, pestisida, atau fungisida. Untuk gulma, biasanya petani dapat menggunakan racun rumput atau herbisida. Lalu yang terakhir ada panen dan juga pasca panen. Nah, perontokan harus segera dilakukan untuk menghindari penumpukan padi sawah sampai beberapa hari untuk menjaga kualitas, menekan kehilangan hasil, dan juga kerusakan gabah. Lalu dilanjut dengan pengeringan dengan menjemur gabah di atas lantai jemur. Nah, pengeringan ini sebaiknya dilakukan pembalikan setiap 2 jam sekali. Jika musim hujan, pengeringan juga dapat dilakukan dengan menggunakan pengering buatan. Penyimpanan gabah atau beras harus dalam wadah yang bersih, dalam lubung atau gudang, bebas hama, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.